Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya dalam segmen Kerinduanku. Doa kami agar kiranya firman hari ini boleh memberkati saudara dan mengubahkan kehidupan saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Allah. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Ini kita akan belajar dengan sebuah tema, kemenangan orang percaya. Lukas 10 ayat 17 dan 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 12 rasul yang mengikuti Yesus, kalau boleh dibilang adalah gambaran dari para hamba Tuhan, orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan ke-70 murid yang kita lihat tadi adalah gambaran dari jemaat. Ayat ini menggambarkan sebuah kemenangan yang luar biasa, di mana iblis hancur, jatuh seperti kilat yang jatuh dari langit. Tetapi hari-hari ini kita tahu bahwa kebanyakan justru anak-anak Tuhan yang jatuh. Kebanyakan justru banyak hamba Tuhan yang jatuh, bukan iblis yang jatuh. Apa gunanya gereja yang megah kalau umatnya justru diperdaya oleh setan? Apa gunanya gereja yang besar kalau pendetanya justru diperdaya oleh setan? Nah, ayat yang baru kita baca tadi, kita mendapat gambaran bahwa ketika orang benar percaya kepada Yesus, dan ketika orang benar menggunakan potensi atau kuasa yang diberikan kepada Yesus, maka tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kita, karena Allah ada di dalam kita. Alkitab katakan bahkan Tuhan bilang nama kita terdaftar dalam kerajaan surga karena kemenangan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, beberapa kebenaran yang perlu kita mengerti, kita pahami. Mengapa kemenangan orang percaya perlu kita hidupi dan perlu kita jalan dan perlu kita percaya. Yang pertama, karena iblis tidak dapat mengalahkan kuasa darah Yesus. Wahyu 12 ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kuasa darah Yesus mengalahkan musuh kita yang paling besar, namanya iblis. Kuasa darah Yesus membuat saudara dan saya berkemenangan. Kalau kita mundur beberapa ribu tahun yang lalu dalam kisah kita Keluaran 12, ketika Allah menjalani seluruh tanah Mesir, seluruh anak sulung bahkan binatang sulung pun mati, dibunuh oleh yang namanya malaikat pencabut nyawa. Alkitab mengatakan siapa yang mereka ada tanda darah di pintu kanan rumahnya, tanda darah. Di kiri kanan tengah, kalau saudara lihat dalam gambaran kiri kanan tengah, itu gambaran dari cross, gambaran dari salib. Yang ada tanda darah, Alkitab mengatakan rumah yang ada tanda darah dibebaskan dari yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Di seluruh Mesir ada teriakan tangisan. Tapi di Goshen, tempat di mana orang Israel tinggal, yang ada hanya sukacita. Gambaran yang baru kita baca tadi adalah gambaran tentang Paskah yang akan segera kita nikmati atau kita datangi beberapa waktu ke depan. Wahyu 5 ayat 9 dan 10 mengatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam besar bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kuasa darah Yesus merubah status kita menjadi anak, menjadi imam, menjadi kerajaan-kerajaan, pemimpin-pemimpin
raja-raja bagi kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa meraih kemenangan kita? Mengapa kita bisa meraih kemenangan kita? Karena iblis tidak dapat mengalahkan mereka yang tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat dan 7. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari dari kita. Orang yang tunduk sadar bahwa dia nggak bisa dua hati. Orang yang tunduk sadar, dia merendahkan hatinya di hadapan Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Kemenangan orang percaya, kita mengatakan, ketika kita menyadari bahwa kuasa darah Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun juga. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa darah Yesus. Yang kedua, kita menyadari bahwa iblis tidak dapat mengalahkan mereka yang tunduk kepada Allah. Yang ketiga, kita menyadari iblis tidak dapat mengalahkan mereka yang mengenakan seluruh perlengkapan persenjataan Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan dalam segala perkara. Ketika kita mengenakan seluruh persenjataan Allah, Kitab katakan, berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirah keadilan, berkasut kerelaan, dalam segala hal menggunakan perisai iman, dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berdiri tegak bicara nggak takut, siap sedia apapun yang terjadi. Berikat pinggang kebenaran berbicara orang yang menyadari dosanya sudah diampuni. Kebenaran itu mengikat dia untuk tetap berdiri. Berbaju zirah keadilan bicara mengenai firman Allah yang kita dengar. Status kita dibenarkan oleh kelahiran kita ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika kita kasut kerelaan berbicara rela memberitakan Injil kapanpun dimanapun. Perisai iman berarti kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, kita jadikan perisai. Kita mempercayai firman Allah. Ketopong keselamatan adalah menjaga pikiran kita penuhi dengan karya-karya keselamatan Tuhan. Pedang roh adalah senjata kita mengalahkan si jahat. Rasanya di waktu yang singkat ini gak cukup untuk membahas begitu banyak perlengkapan senjata Allah. Tapi satu hal yang pasti, kita sudah menang oleh darah Yesus. Mari, darah Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Orang yang tunduk kepada Allah tidak dapat dikalahkan oleh iblis. Orang yang mengenakan senjata Allah akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka-mereka di luar sana, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang lain juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini.